Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi oksidasi. Seperti penjelasan sebelumnya, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Jadi dalam suatu reaksi harus ada reduksi sekaligus oksidasi. Harus ada kenaikan sekaligus penurunan bilangan oksidasi. Ibu akan kasih contoh seperti contoh soal yang ada di modul redoks yang kedua yang sudah Ibu kasihkan ke kalian. Nomor 1, 2FeCl3 ditambah H2S menghasilkan 2FeCl2 ditambah 2HCl ditambah S. Koefisien 2 di sini, semua koefisien diabaikan atau dihilangkan. Jadi tidak usah kita lihat ya, langsung ke biloksnya FeCl3. Yang sudah tahu adalah biloksnya Cl. Biloksnya Cl adalah minus 1. Jadi dikali 3 menjadi minus 3. Karena ini adalah senyawa, yaitu yang tidak ada muatannya, berarti sama dengan 0. Penjumlahan biloksnya harus sama dengan 0. Ketika Cl biloksnya minus 3, berarti Fe-nya adalah plus 3. Lanjut, H2S. Yang sudah tahu adalah biloksnya H. Biloksnya H adalah plus 1. Dikali 2 berarti jadi plus 2. Harus sama dengan 0, berarti biloksnya S adalah minus 2. Lanjut ya, sekarang ke 2FeCl2. Biloksnya Cl min 1 kali 2 berarti minus 2. Sehingga biloksnya Fe adalah plus 2. Ditambah 2HCl. H biloksnya adalah plus 1, Cl-nya adalah minus 1. Lanjut, S. S ini adalah unsur bebas, makanya biloksnya adalah 0. Lalu unsur apa yang biloksnya mengalami perubahan? Kalian perhatikan, Fe di sini biloksnya adalah plus 3 menjadi plus 2. Berarti biloksnya Fe mengalami penurunan. Karena mengalami penurunan biloks, makanya dia mengalami reaksi reduksi. Oke. Kenapa bukan Cl-nya? Cl-nya adalah minus 3, di sini minus 2. Bukan. Yang kita lihat perubahan biloks itu adalah ketika dia satu-satuan. Jadi ketika Cl-nya 1, itu kan min 1. Cl di sini ketika 1 juga min 1. Jadi tidak ada perubahan biloksnya Cl. Jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke H2S. Yang biloksnya berubah adalah S-nya. Karena tadinya biloksnya adalah minus 2, sekarang berubah menjadi 0. Dari min 2 ke 0, berarti artinya biloksnya naik. Itu yang kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Jelas? Jadi, reduksi itu ketika biloksnya turun. Oksidasi ketika biloksnya naik. Nah, sekarang kita tentukan mana yang sebagai reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Reduktor dan oksidator itu lihat di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan hasil itu dilihat di sebelah kanannya tanda panah. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi adalah S yang ada di dalam H2S. Jadi yang kita tuliskan adalah reduktornya H2S. Oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah Fe di dalam senyawa FeCl3. Berarti oksidatornya adalah FeCl3. Oke, jelas ya. Jadi reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Sekarang hasilnya. Hasil reduksi. Kalau hasil reduksi, itu yang kalian lihat adalah garis reduksi nih. Ini garis reduksi, hasilnya adalah yang ini. Yang sebelah kanan tanda panah itu adalah hasil. Berarti hasil reduksinya adalah FeCl2. Hasil oksidasinya.
Hasil oksidasi berarti tinggal kalian lihat garis oksidasi. Hasilnya yang mana? Hasilnya adalah S. Kalau kalian perhatikan, Ibu tidak perlu menuliskan koefisiennya. Jadi oksidator hanya cukup kalian tulis FeCl3, tidak perlu 2 FeCl3. Hasil reduksi juga seperti itu. Ibu tidak perlu menuliskan 2 FeCl2, tapi hanya senyawanya saja FeCl2. Jelas ya? Itu soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. 2K2CrO4 ditambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah K2Cr2O7 ditambah H2O. Kita cari unsur-unsur yang piloksnya berubah. Pertama, tentukan dulu piloksnya masing-masing. Ingat, K itu adalah logam golongan 1A. Jadi piloksnya adalah plus 1. Plus 1 kali 2 berarti piloksnya adalah plus 2. Oksigen, piloksnya adalah minus 2. Minus 2 kali 4 berarti minus 8. Ini senyawa, berarti jumlah piloksnya harus sama dengan 0, karena tidak ada muatannya. Plus 2 minus 8, kalau kalian jumlahkan berarti minus 6. Minus 6 ditambah berapa yang jadinya sama dengan 0, berarti CR-nya adalah plus 6. H2SO4, piloksnya H adalah plus 1, kali 2 berarti plus 2. Oksigen, minus 2 kali 4 berarti minus 8. Harus sama dengan 0 karena tidak ada muatannya. Plus 2 minus 8 berarti jadinya adalah plus 6. Berarti S-nya plus 2 minus 8 berarti kalau dijumlahkan adalah minus 6. Berarti S-nya adalah plus 6. Karena harus sama dengan 0. Sekarang yang ini K2SO4 sama K itu plus 1 kali 2 berarti plus 2. Oksigennya minus 2 kali 4 berarti minus 8. Plus 2 minus 8 kalau dijumlahkan adalah minus 6. Berarti kalau sama dengan 0, S-nya harus plus 6. Lanjut, K2Cr2O7. K plus 1 kali 2 plus 2. Oksigennya adalah min 2 kali 7 berarti min 14. Kalau dijumlahkan ini plus 2 minus 14 berarti min 12. Jadi CR-nya adalah plus 12. Itu yang dicari ya. CR-nya adalah plus 12. Tapi CR-nya ada 2 kali. Berarti ketika dia satu-satuan, CR piloksnya adalah plus 6. H2O, H piloksnya adalah plus 1, kali 2 adalah plus 2. Oksigen piloksnya adalah minus 2. Kalau kalian perhatikan, adakah unsur yang mengalami perubahan piloks? CR, piloksnya plus 6 di sini. CR di sini piloksnya plus 6 juga. S, piloksnya plus 6. Di sini S, piloksnya plus 6 juga. Berarti tidak ada unsur yang mengalami kenaikan maupun penurunan bilangan oksidasi. Sehingga nomor 2 bukan merupakan reaksi redoks. Ini bukan ya, bukan redoks. Nomor 3. Cl2 ditambah 2KOH menghasilkan KCl ditambah KClO ditambah H2O. Cl2 ini berdiri sendiri, itu yang kita sebut sebagai unsur bebas, jadi piloksnya adalah 0. Berubah menjadi KCl, K itu piloksnya plus 1, sehingga Cl piloksnya adalah min 1, karena harus sama dengan 0. K di sini piloksnya plus 1, H itu plus 1, berarti oksigen adalah minus 2. Apakah dia akan berubah? Coba kita lihat lagi. KClO, K piloksnya adalah plus 1. O itu adalah min 2. Plus 1 min 2. Kalau dijumlahkan berarti hasilnya adalah min 1. Min 1 ditambah berapa yang jadinya harus sama dengan 0. Berarti Cl-nya adalah plus 1. H piloksnya adalah plus 1 kali 2 berarti plus 2. Oksigen adalah minus 2. Nanti lama-kelamaan kalian akan makin tahu
tidak harus semua unsur itu biloxnya dituliskan. Jadi unsur-unsur yang biloxnya berubah saja yang dituliskan ya. Kalau ini Ibu masih semuanya. Cl2 biloxnya berubah dari 0 ke -1. Berarti dia mengalami penurunan bilox. Itu yang kita sebut sebagai reduksi. Lanjut. Cl2 ini 0 berubah menjadi +1. 0 ke +1 berarti dia mengalami oksidasi. Karena biloxnya naik. Sedangkan K itu +1 ke +1. Di sini juga +1. Jadi tidak ada perubahan. Tidak usah kita kasih garis. Oksigen juga sama. Di sini -2, oksigen di sini juga -2, di sini -2. Tidak ada perubahan. Tidak usah dikasih garis. H +1. Di sini hanya juga +1. Jadi yang kita bandingkan adalah ketika dia satu-satuan ya, bukan setelah dikalikan. Oke, kita tentukan reduktor dan oksidatornya. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi reduktornya adalah Cl2. Oksidatornya adalah Cl2, artinya reduktor dan oksidatornya sama-sama Cl2. Itulah yang kita sebut sebagai reaksi autoredok. Atau nama lainnya adalah reaksi disproporsionasi. Jadi reaksi autoredok atau reaksi disproporsionasi adalah ketika dalam suatu reaksi reduktor dan oksidatornya itu sama. Senyawa yang sama. Gitu ya. Kalau hasil reduksinya berarti hasil reduksinya adalah KCl. Kalian perhatikan ini garis reduksi, hasil itu yang sebelah kanannya tanda panah. Jadi hasil reduksinya adalah KCl. Hasil oksidasinya adalah, kita lihat garis oksidasi, hasil adalah yang sebelah kanan, berarti hasil oksidasinya adalah KClO. Jelas ya? Itu yang kita sebut sebagai reaksi autoredok atau reaksi disproporsionasi. Lanjut yang keempat. BrO3- ditambah Br- menjadi Br2. Yang biloxnya tahu adalah oksigen. Oksigen biloxnya -2 dikali 3 berarti -6. -6 ditambah berapa yang hasilnya adalah -1. Berarti Br biloxnya adalah +5. Di sini Br, ini bukan unsur bebas ya, ini namanya adalah ion. Taunya itu ion karena dia berdiri sendiri tapi ada muatannya. Itu yang kita sebut sebagai ion. Kalau ion, biloxnya itu sama dengan muatannya. Berarti ini biloxnya adalah -1. Lanjut, menjadi Br2. Ini baru yang kita sebut sebagai unsur bebas karena dia berdiri sendiri dan tidak ada muatannya. Unsur bebas biloxnya adalah 0. Dari +5 ke 0. Berarti dia mengalami penurunan bilox. Itu yang kita sebut sebagai reduksi. Dari -1 berubah menjadi 0. Itu yang kita sebut sebagai oksidasi. Nah, berarti yang sama apa? Hasilnya, hasil reduksi sama dengan hasil oksidasinya. Apa? Sama-sama Br2. Ketika hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, itu yang kita sebut sebagai reaksi konproporsionasi. Jadi tadi adalah ada reaksi disproporsionasi ketika reduktor dan oksidatornya sama, ada juga reaksi konproporsionasi ketika hasilnya yang sama. Reduktor oksidatornya apa? Reduktor
zat yang mengalami oksidasi, berarti reduktornya adalah Br-. Oksidatornya, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, berarti oksidatornya adalah BrO3-. Koefisien tidak usah kalian lihat. Jelas ya? Oke, jadi Ibu ulangin lagi. Reaksi redoks itu adalah reaksi yang terdapat reduksi sekaligus oksidasi. Tidak boleh hanya salah satu. Reduksi ketika piloksnya turun, oksidasi ketika piloksnya naik. Kita tentukan salah satu unsur yang piloksnya mengalami perubahan. Seperti tadi ya, contoh nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jelas ya? Ada reaksi autoredoks dan ada reaksi konproporsionasi juga. Autoredoks atau disproporsionasi ketika reduktor dan oksidatornya sama. Konproporsionasi ketika hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Oke? Ibu rasa cukup untuk materi tentang reaksi reduksi oksidasi. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.